Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita punya lanjutan penghalang rizki. Tahu saya penghalang rizki di dalam bab semua orang bisa jadi pengusaha. Saudara, kita lanjut dulu ngaji kita di surah Ali Imran. Sudah masuk ayat yang sekarang ini ke 42. Kita akan baca sampai 44 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya alhamdulillah pemirsa, dari Alif Lam Mim lo kita ngaji nih, dari Al-Fatihah sampai masuk ke ayat 44 surah Ali Imran. Subhanallah. Saudara yang rajin merekam bacaan Syekh Muhammad, kemudian ganti adiknya Syekh Husin, lalu kemudian saya terusin di 2-3 minggu terakhir, sudah nyampe satu rekaman utuh suratul Baqarah sampai surah Ali Imran. Itulah dia. Kalau kita ngaji ya, asal rajin, konsisten, dikit-dikit itu. Demikian juga sebenarnya filosofi usaha. Usaha itu jangan langsung naik gede gitu. Mulai aja dulu dari yang kecil. Ente pengen jadi pengusaha dealer mobil, bagaimana caranya? Gampang. Ente punya mobil enggak? Itu dia Ustaz. Itu dia gimana nih? Ada dua nih, itu dia ada, itu dia enggak. Itu dia ada sih sebenarnya, tapi ini punya mertua. Coba dong. Balik sini. Pertama yang ente mesti yakinin adalah yourself. Ya. Tulisannya bener ya? Ini deh, biar jelas. Yang harus Anda yakini adalah diri Anda dulu. Bila Anda membawa proposal, bawalah proposal itu ke dalam diri Anda sendiri. Anda percaya nggak Anda bisa berhasil? Anda percaya nggak Anda bisa dagang? And then, ya, dan kemudian yakinkan behind you. Yakinkan orang-orang sekitar Anda. Bila Anda saat ini nunggangin satu mobil, ya, tapi ini adalah punya mertua, belongs to your mother-in-law. Maka ini kan sebenarnya udah modal nih. Ente coba dong ngomong mertua. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat mantu? Sehat Mbak. Apa sehat? Sehat. Bapak pikir lagi adem kagak nih? Emang ngapa nanya-nanya pikiran Bapak adem apa kagak? Mau jual mobil Bapak? Wah, langsung mata melotot. Buat apa? Begini Mbak, saya mau mulai usaha. Daripada pusing-pusing mikirin usaha apa, usaha jual mobil Bapak aja. Maksudnya, saya tuh mau jadi apa ya? Jual beli mobil bekas. Kita jual aja dulu mobil Bapak. Ntar kalau mobil Bapak bisa dijual nih Pak, ntar kan kita bisa belanja lagi mobil-mobil yang lain. Oh begitu mantu. Iya dah, kalau gitu nggak boleh ya. Kirain iya. Kalau emang begitu gimana ceritanya? Ada nggak yang salah? Dari cerita ini ada yang salah? Ada yang salah ya. Ternyata sebelum meyakinkan diri ente, nih, yakinkan dulu Allah. Baru paham ya? Ini penyebab ente pada selalu mentok begini. Ente yakinkan dulu Allah. Caranya gimana? Nih, kita udah belajar kan bab-bab yang dulu. Segala sesuatu ada asbabnya. Apa sih yang menghalangi ente? Kemarin kita udah belajar kan? Ente kehalang sama yang wajib keteteran, yang sunnah apalagi. Jangan bicara qobliyah ba'diyah. Jangan bicara sholat sunat tahiyatul masjid. Ente ke masjidnya cuma sholat Jumat. Sholat Jumat juga datangnya azan kedua. Bagus tuh kalau azan kedua. Kalau emang azan ketiga ya ada gimana? Ente datang lagi tuh azan ketiga.
Ada yang udah datang bubar, akhirnya bikin pura-pura jalan bareng gitu. Padahal dia baru bubar datang. Belum kelewatan wadah. Ada orang yang sama sekali nggak pernah dia sholat subuh. Ada loh orang yang nggak pernah sholat subuh. Banyak tuh, banyak. Kalau gini ya, kalau emang ente pada sholat subuh, nggak bakal susah hidup ente. Itu aja rahasianya. Kalau ente pada susah hidup, itu tandanya sholat subuhnya pernah nggak benar. Kalau pernah nggak benar, benerin dulu. Maka saya suka bilang, pekerja, karyawan, orang-orang yang pada pengen jadi pengusaha, termasuk yang udah jadi pengusaha, supaya nggak begini. Ente jadi pengusaha, tidur bablas, dihantam sama Allah ente. Itu yang disebutnya yang saya kemarin bilang, punya warisan 100 juta 2005. 2006 bukannya naik malah tinggal 50. 2007 malah tinggal 0. Terus 2008 ente paksain naik terus, ente jalanin terus. Apa ente bilang? Kalau jadi pengusaha tuh mesti gigih. Kalau rugi 50 juta biasa, bukan lu tolol namanya. Jadi pengusaha rugi 50 juta biasa gimana ceritanya? Lu mikir kenapa lu rugi? Bukan malah semangat 45. Saya adalah seorang pengusaha yang pantang mundur, pantang menyerah, maju terus. Jangan mas. Belum pernah ngerasain lo ya utang 50 jadi 5 miliar. Aneh udah nih. Belangsat urusannya. Jangan belagu deh. Langsung give up. Langsung nyerah sama Allah. Ada apa ya? Terus teliti deh. Urusan sama Allah. Urusan sama Allah apa ya? Ternyata ada yang wajib. Ada yang sunnah. Kita benerin deh yang wajib. Maka saya bilang sama calon-calon pengusaha. Atau pengusahanya. Atau sekarang masih pekerja. Coba ya. Selama 40 hari. Ente latihan benerin yang wajib. Jajal dulu konsentrasi ke sholat zuhur. Udah zuhur konsentrasi ke asar. Asar konsentrasi ke maghrib. Maghrib konsentrasi ke isya. Isya konsentrasi witir sebelum tidur. 3 rakaat sebelum tidur. Ini pakaian pengusaha kan. Udah saya ajarin tuh beberapa waktu yang lalu. Kemudian konsentrasi ketika tidur. Bagaimana cerita nanti bangun apa enggak. Ketika bangun kita minta sama Allah supaya kuat sampai subuh. Subuh kita supaya kuat sampai duha dan seterusnya. Benerin yang wajib. Hidupin yang sunnah. Bila mana ente menyimpan dosa zina di sini, minta ampun dulu sama Allah, minta maaf dulu sama Allah. Ente punya dosa durhaka sama orang tua, beresin dulu tuh. Beresin dulu semua supaya ente jalan. Nggak ada halangan. Ya. Kita coba nanti hari ini kita ngomong ya, penghalang rizki yang berupa kesalahan kita sama manusia. Di sini saya banyak jatuhnya juga nih. Mudah-mudahan pemirsa yang saat ini melihat dan saya punya salah sama ente pada. Saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Dan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk mengurus urusan kita di dunia sebaik-baiknya. Supaya kita nanti menghadap Allah dalam keadaan yang yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati kita udah bersih. Dosa kita udah gak ada. InsyaAllah. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Baik. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur. Pemirsa, masih ada kesempatan buat saudara punya anak-anak keturunan untuk mendaftarkan diri anak-anak saudara di pesantren Tahfiz Darul Quran ya, di Ketapang Cipondo ataupun di Cikarang. Dan saudara-saudara yang sudah mendaftarkan anak keturunannya di pesantren Darul Quran untuk mengikuti pembelajaran tahun ajaran 2012, 2013 dan seterusnya. Kalau bisa ya apalin dah tuh ya CD-CD yang sudah Yusuf Mansur kasih kepada calon siswa, calon santri supaya begitu masuk Darul Quran dia setelan udah sama gitu. Paling enggak 2 juz dah tuh. Begitu masuk udah 2 juz. Kan masih ada waktu nih. Ya. Masih bulan Juli itu masih lama. Pelajaran tahun baru di bulan Juli insyaAllah. Dan kepada saudara-saudara semua yang punya anak keturunan saya doain. Semuanya bisa menjadi anak keturunannya. Anak keturunan dari generasi penghafal Al-Quran. InsyaAllah. Taib. Kita balik lagi. Di sini. Diri saudara dulu nih. Make it clear. Your sin, clear it. Dosa anda semua, habisin. Banyakin istighfar, tegekin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ya. Terus kalau ada dosa sama manusia bagaimana? Ente tuh ya, kalau kerjaannya suka nyusahin orang, ya. Nyulitin orang. Nanti akan berbalik semua ini kepada diri ente sendiri. Bukan kepada siapa-siapa. Buat kita-kita juga itu kesulitan dan kesusahan. Ustadz saya tuh punya salah masih ayah, tapi saya tuh nggak berani ya Allah Ustadz datang ke dia tuh nggak berani. Ya udahlah sama, aneh juga nggak berani. Sama lah manusiawi. Terus gimana caranya? Kita berdoa sama Allah.
supaya dikasih keberanian, berdoa sama Allah supaya dikasih kesempatan, berdoa sama Allah supaya dikasih kemudian peluang. Kadang-kadang ada nih sejalan-jalannya ketemu sama si A, tapi dalam keadaan si A sudah menerima. Lalu si A bilang, ya udah, kapan mau beresinnya? Ah begitu. Saya juga punya dosa ya Allah, pemirsa. Kalau tahu dosa Yusuf Mansur ya inilah saya ini mengajar nih dalam kerangka untuk ngabisin dosa saya ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah saya semua. Dan kemudian menghapus dosa saya. Jangan sampai ada yang kemudian anak turunan saya nerima akibat perbuatan saya, insyaallah. Baik pemirsa. Ya, saya sering bilang sama pekerja, karyawan, calon pengusaha, apa sih yang ente udah siapin? Kalau ente mau berhenti itu apa sih yang udah disiapin? Suka begini nih orang ngomongnya. Alhamdulillah Ustaz, ane udah punya tabungan. Kira-kira mah cukup dah buat ane hidup sebelum dapat proyek gitu. Oh ya? Udah berapa ente punya? Ada 100 juta Ustaz. Buat saya ini bahaya nih. Ada lagi yang ngomong begini. Apa yang udah ente siapin kalau ente mau jadi pengusaha? Oh, kebetulan saya bisa bengkel dikit saat ya. Terus sudah ada beberapa teman yang mempercayakan perawatan mobilnya, perbaikan mobil-mobil perusahaannya itu ke saya. Jadi umpama saya kata berhenti, saya udah punya proyek, udah punya klien. Atau saya udah punya begini, saya udah bisa begini, saya udah siap ini, saya udah siap itu. Tapi semuanya dunia. Buat saya itu masih masalah. Kenapa masalah? Begitu ente berhenti, terus anak ente sakit, operasi, yang mengharuskan ente ngabisin duit ente. Udah mau berhenti, duit nggak ada. Sering begitu kan? Begitu ente berhenti, duit dipakai bisnis rugi. Kenapa? Karena ente sandarannya kemana? Sandarannya ke duit, sandarannya ke proyek, sandarannya ke peluang. Kenapa ente mau berhenti? Udah ada yang nawarin ini Sat, proyek Sat buat aneh Sat. Insya Allah kita bisa ngerjain proyek itu. Ini semua masih absurd. Bukan absurd ya. Enggak. Maksudnya itu semu gitu loh. Absurd sama semu sama gak? Beda, tulisannya absurd depannya A, semu depannya S. Ya kira-kira gitu. Ini belum pasti gitu loh. Jadi kalau ada karyawan ngomong begini, Sat doain ya, aneh pengen jadi pengusaha nih. Apa yang ente udah siapin? Insyaallah Sat, aneh mau ngejejak sholat malam, 40 malam. Ini udah malam yang ke-23, itu dia baru benar. Paham? Aneh udah banyakin tobat Ustaz, banyakin tobat, itu baru benar. Bangsanya dia nggak jadi pengusaha pun, itu duit dia bakalan banyak. Sebab apa? Sebab rizki mah bos. Mau jatuh ke pekerja kek, mau jatuh ke pengusaha kek, sebenarnya skor akhir itu sama aja. Apanya sama sih Ustaz? Pengusaha punya mobil, bos kalau nggak dipakai tuh dia nggak punya namanya. Lu lihat pengusaha-pengusaha, makin dia pengusaha gedean tuh, itu bajunya makin ancur-ancuran atau apa enggak? Aneh pernah ketemu kok sama pengusaha hebat banget, bajunya bolong. Apa dia bilang? Oh iya nih 2 hari aneh nggak mandi. Ih sama, pengusaha gede nggak mandi 2 hari. Emang kenapa bapak nggak mandi 2 hari? Hidup aneh rapat melulu, di atas pesawat melulu. Nah itu dia. Kita bicara skor akhir bos. Kalau kita bicara skor apa yang terlihat di depan, ini memang masalah. Contoh, Ustadz, kalau kata Ustadz sholat tepat waktu itu bisa bikin orang rezekinya banyak. Kenapa merebut rezekinya dikit? Itu kan pertanyaan orang belum namanya. Kenapa lu nanya sama gua? Yang ngasih rezeki Allah nanya sama gua. Ya tanya sama Allah dong. Apa ya benar? Kalau emang harus dijawab nih, apa yang benar? Emang merebut itu miskin? Coba lu jajarin berdua sama pengusaha. Lo cek jantungnya dia sama jantungnya pengusaha. Lo cek ginjalnya sama dia sama ginjalnya pengusaha. Lo cek kakinya dia sama kakinya pengusaha. Lo cek umurnya dia sama umurnya pengusaha. Asal ketemu sama pengusaha yang tidak soleh, kalah itu. Cek lagi sama anak, udah makin gak ketemu deh. Cek lagi sama istri, nah merebut istri 2. Tuh, hebat kan merebut Indonesia mah pusing aja ente. Kita yang Ustadz kalah. Ustadz emang ada merebut bini 2? Banyak. Banyak. Kadang-kadang supir taksi bini 4. Betul nggak? Tukang becak bini 4. Lah yang keren-keren bini 1. Mubazir banget kan? Ustadz ngelantur dah. Ya deh lewat dulu deh yang mau lewat. Daripada makin ngelantur. Maafin deh. Silakan lewat.
Alhamdulillah pemirsa, mohon maaf ya, kadang-kadang pagi-pagi itu suka namanya mulut ya kan. Oh lagi apa begini ngajar mau banyak maafnya dah. Pemirsa gini ya, ada aturan sebenarnya. Kalau nyari ustadz itu jangan nyari ustadz yang gak ada salahnya. Ente gak bakal ketemu. Sampai mana juga gak bakal ketemu. Namanya ustadz manusia ya kan, ada aja salahnya. Sama juga, ente nyari temen yang gak ada salahnya, gak bakal punya temen. Mesti banyak-banyak maklum. Ente punya saudara, ngarepin saudara yang benar melulu, nggak bakalan punya saudara ente. Ente ngarepin bini benar melulu, nggak bakalan punya bini. Ente istri ngarepin nih suami benar melulu, nggak bakalan. Jadi gimana? Saling pengertian. Ustadz yang bikin salah, ya lu mengerti. Ente yang bikin salah, ustadznya yang ngerti. Teman bikin masalah, temannya satu ngerti. Insya Allah kalau begitu keadaannya bagus. Dan saling mengingatkan. Makasih. Kita lanjut. Cek dulu apa urusan sama Allah, apa urusan sama manusia. Kemudian sebisa mungkin, bukan berarti kita nunggu sampai bersih banget ya. Nggak ada lah orang bersih banget. Ya, susah juga lah. Kalau misalkan dosa dia zina, bagaimana cara ngebersihinnya? Taunya bener bersih tuh gimana? Kan nggak ada yang tahu juga. Ya, ente doraka sama orang tua, sedangkan orang tua udah meninggal misalkan. Gimana urusannya? Yang paling penting ada usaha. Jangan sampai Allah lihat ente nggak ada usaha. Ada usaha gitu loh. Ketika Allah lihat, makanya saya suka pakai angka tuh ya. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nah 41 hari ke 41 inilah baru ente buka toko gitu kira-kira. Tapi boleh nggak sih Ustaz? Jangan nunggu 41. Misalkan di tengah-tengah nih udah langsung buka. Boleh. Terus berproses. Terus berproses. Paham ora? Kok tuh biasa pakai ora? Paham nggak? Nah, kalau ente kemudian seperti itu, mau jadi pengusaha nih, ngomong sama istri, apa ya modalnya ya? Istri ngingetin, bang, kata Ustadz modalnya iman. Tuh, cakep, cakep. Kata Ustadz modalnya iman, abang sholat, abang doa sama Allah. Lagian kan abang punya mobil, tapi kan ini mobil mertua, insya Allah dah bang. Yang punya mertua kan Allah. Hatinya mertua, hatinya Allah. Kupingnya dia, kupingnya Allah. Abang ngomong sama Allah, insya Allah mertua. Masa iya nggak ngizinin sih? Kita sholat jadi mantu. Ya Allah mudah-mudahan mertua saya ngizinin nih mobilnya saya jual, saya pakai buat dagang, buat ngambil mobil lagi ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4 kira-kira begitu. Kira-kira cukup nih ngomong sama Allah 3 hari, 7 hari gitu ya. Hari keempat atau hari ke-8. Kalau ente ngambil track yang 21 hari, hari yang ke-22 kira-kira gitu. Nah, baru ngobrol lah. Begitu ngobrol, jangan salah ya. Allah nih inna wala kulli syai'in qadir. Tahu nggak apa yang terjadi? Mantu, mobil bapak masih ada. Ya Allah, Pak, baru mau ngomong. Ngomong apaan? Ya bapak dah, bapak duluan apa? Bapak pikir gini ya, daripada tuh mobil diem aja ya kan. Kalau dijual kan mobil bapak tuh kira-kira masih laku 400-an lah ya. Coba dah kamu jual. Kamu beli dah bangsa yang 70 jutaan, ya kan? Kan kalau angkanya 400 bisa jadi 5 tuh. Gimana mantu kalau begitu setuju kagak? Allahu Akbar. Itu dia bos. Kalau kita ke Allah dulu, itu dia. Udah gak ada ruginya dah. Gak ada ruginya. Nengok belakang minta ampun sama Allah, nengok ke depan doa sama Allah. Minta belakang ampun sama Allah, depan minta sama Allah. Terus begitu. Insya Allah. Gak ada lagi deh yang ngalangin rezeki ente. Semua dosa ente, bang, dilipat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente datang, Allah bilang, kalian datang kepadaku dengan dosa segede gunung, aku akan memberikan ampunan segede gunung lagi. Ente pada datang dengan dosa sebanyak buih di lautan, aku punya ampunan yang lebih banyak daripada buih di lautan. Innahu ghafurur rahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya punya janji baca surah Al-Mu'minun bagian terakhir. Besok kita baca sambil kita ngaji surah Nuh tentang istighfar. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali. Ambil yang baiknya dari Yusuf Mansur, buang kalau memang itu jelek dan tidak berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.